Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam warwasira sedune ingkang den haki kinasihan iku ora ana angin Allah Subhanahu wa taala. Mongko sapa wonge anduweni kekasih liyane Allah Subhanahu wa taala, mongko iku saking arah bodhone lan saking arah ora anane duwe makrifat ing Allah Subhanahu wa taala. Mongko nyatane dadi mengkono iku 5 sebabe. Utawi sebab kang dihin sedune menungsa kabeh iku mesti demen ing awake lan demen langgenge awake lan demen sempurnane awake lan sengit rusake awake lan sudone awake. Mongko mengkono kelakuan iku wateke sekabehane menungso. Ana dene mengkono iku mesti dadi anekake demene maring Allah Subhanahu wa taala. Krana ora ana ingkang bisa maujudake ing awake lan ingkang nyempurnakake ing awake angin Allah Subhanahu wa taala. Mongko semongsone ana wong iku weruh ing awake lan weruh ing pangerane, mongko mesti sedune ora ana ingkang maujud lan ingkang langgeng angin Allah Subhanahu wa taala. Lan ana wujude awake lan langgenge awake lan sempurnane awake iku kabeh minallah wa ilallah wa billah. Krana lamun ora ana fadhole Allah kelawan maujudake ing sira lan nglanggengake ing sira, mongko sira asale Adam sorfin halikun. Lamuna ora ana fadhole zat kang hayyul qayyum, mongko mati Adam sira. Mongko dadi wajib sira demen ing kang paring fadl yaiku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 119 baris yang ke-10, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita kadang-kadang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam
menghadapi segala sesuatu. Jadi itu mulai Mbah Kiai karena keterbatasan pemikiran kita dan kurangnya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, Pak Haji Udawi ini kerja di satu perusahaan. Lalu bosnya Pak Haji Udawi ini sangat kasih pada Pak Haji Udawi. Sehingga rumah dibelikan, mobil dikasih, tiap bulan gajinya tinggi. Ini menjadikan Pak Haji Udawi itu cinta pada bos itu karena memberikan rumah, memberikan mobil, lalu memberikan gaji yang besar. Sehingga dalam hati Pak Haji Udawi ini yang ada itu bos yang pinter itu. Ketika bos jam 3 malam ngebel, Pak Haji Udawi sini, cepet-cepet tanpa pikir karena bos ini sangat penting. Sehingga ketika Pak Haji Udawi di ruangan pimpinan bos itu cerita ke sana kemari ya khusyuk mendengarkan. Karena bos ini kan memberikan rumah, memberikan mobil, ngasih gaji yang besar. Lah ini bagi umumnya orang awam itu berhenti di sini, berhenti pada bos. Tapi kita dituntun oleh Mbak Kiai agar kita lebih mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dialami Pak Haji Udawi ini mestinya ditarik. Yang menjadikan bos itu kan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan bos punya uang banyak itu kan Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati bos untuk kasih kepada Pak Haji Udawi itu kan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan apa yang dialami Pak Haji Udawi ini, Pak Haji Udawi mestinya ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid kita itu kan tidak ada kejadian apapun di dunia ini yang tidak lepas dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang-orang yang sudah kelas tinggi itu kalau menghadapi persoalan itu selalu dihubungkan dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mbah Hadi Ngiru semua itu setiap Jumatan di Mekah, itu yang dipikir dalam orang-orang yang kelas tinggi itu bukan sunatullah. Mosok Ngiriku semua ke Mekah kok bisa. Nah, tapi kalau kita sudah berbicara dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha kuasa, maha berkehendak. Tidak ada yang bisa menghalangi, sedangkan Mbah Hadi secara fisik tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi Allah yang menjalankan. Ini kelas tinggi Pak Judawi. Begitu juga ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, apakah kamu percaya kalau Muhammad itu tadi malam berjalan dari Mekah sampai ke Palestina? Ya. Ini Sayyidina Abu Bakar tidak lagi menggunakan sunatullah. Kalau sunatullah itu tidak mungkin. Wong Mekah ke Palestina itu kan harus ditempuh berhari-hari. Tapi mosok hanya semalam. Tapi kalau sudah kembali pada kudrah dan iradah Allah, itu tidak ada yang menghalangi, bisa-bisa saja. Nah, maka kita dituntun oleh Mbak Kiai agar lebih mengenal makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu. Jadi lalu oleh Mbak Kiai ini ada lima hal yang
secara umum itu manusia itu lebih mencintai, tapi berhenti pada satu persoalan yang tidak ditarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu umumnya manusia itu kan senang sehat terus, panjang umur, lalu fisiknya sempurna, giginya tidak rontok, rambutnya tetap hitam, tangannya bisa digerakkan. Tetapi kecintaan seseorang terhadap tubuhnya yang sehat, lalu umurnya yang panjang, lalu keinginannya terpenuhi itu tidak ditarik pada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu sehat, ketika orang itu mendapat nikmat, ketika orang itu diberi umur panjang, itu lupa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesehatan yang dia punya, umur panjang yang dia punya, kekayaan yang dia punya itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berpikir dengan demikian, apapun yang dia diterima itu dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bisa membawa kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yaitu orang yang berbuat baik. Kita seperti tadi, Pak Haji Udawi dikasih rumah sama bosnya, dikasih mobil sama bosnya, dikasih gaji besar. Tentu Pak Haji Udawi cinta pada orang itu. Lalu ditarik, bos itu adalah yang melahirkan Allah Subhanahu wa taala. Bos itu yang memberikan kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bos itu yang menggerakkan hati untuk mencintai pada Pak Haji Udawi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya Pak Haji Udawi tidak cinta pada bos tapi cinta pada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga itu ketika kita mendengar di satu negara ada seorang presiden yang sangat adil, yang sangat bijaksana, yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, kita dalam hati kita itu ada rasa senang terhadap seorang presiden yang seperti itu. Maka ketika kita ada rasa senang pada seorang yang presiden yang bijaksana, yang memperhatikan nasib rakyatnya itu, kita tarik bahwa yang menjadikan presiden ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat presiden ini bijaksana juga Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat presiden ini berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala lewat presiden yang bijaksana tadi. Lalu yang keempat itu ya umumnya kita itu lebih mencintai kecantikan. Kecantikan itu secara lahir dan secara batin. Kalau kecantikan secara lahir tentu ukurannya lahir, seorang wanita yang cantik, hidungnya yang seperti ini, bibirnya seperti ini, kulitnya yang seperti ini. Itu manusiawi. Tapi kecantikan batin itu tidak dilihat secara fisik. Orang yang dermawan, mana ngukur dermawan itu? Itu kan batin. Orang yang kasih sayang, orang yang lemah lembut, orang yang pemaaf. Nah, ketika ada orang yang punya akhlak seperti ini, orang yang lemah lembut, orang yang penyayang, orang yang dermawan, hati kita ada rasa cinta pada orang itu. Lah kita tarik yang menjadikan orang ini pemaaf, yang menjadikan orang ini dermawan, yang menjadikan orang ini penolong, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita
ketika ada rasa cinta pada orang yang punya sifat terpuji, bahwa yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir itu adalah kesesuaian. Kesesuaian dalam arti biasanya seorang guru ya kumpulnya dengan guru itu. Kalau ada satu kumpulan itu mesti orang itu mencari yang cocok. Ini kelompok pedagang yang mesti duduknya dekat dengan seorang pedagang, terus kesesuaian. Lalu kesesuaian itu oleh Mbah Kiai di sini ditarik kesesuaian dengan kesesuaian akhlak terpuji. Jadi seperti tadi kita penyayang, kita mesti senang dengan orang penyayang. Kita dermawan, mesti kita senang dengan orang dermawan. Kita penolong, mesti senang dengan orang. Nah ini kita tarik bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pemberi, Allah itu maha yang baik-baik, Asmaul Husna itu. Sehingga dengan kita memahami Asmaul Husna, maka kita akan lahir dalam hati kita, yaitu kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.